من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. Surah Abasa adalah surah ke-80, termasuk surah Makkiyah yang jumlahnya 42 ayat. Surah ini diturunkan setelah surah An-Najm. Jadi surat Abasa ini artinya adalah bermuka masam. Mengapa? Karena di dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahwa pada saat itu Rasulullah SAW sedang berdakwah dengan pembesar-pembesar Quraisy. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pembesar itu bernama Ubay bin Khalaf. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pembesar itu bernama Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau Rasulullah SAW sangat sering melayani mereka, ingin mendakwahi mereka dan sangat menginginkan agar mereka beriman. Lalu tiba-tiba ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum tiba-tiba meminta Nabi SAW untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadanya dan berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau." Rasulullah SAW berpaling darinya dengan wajah masam, menghindar dan tidak suka berbicara dengannya karena beliau
sedang berdakwah dengan pembesar-pembesar Quraisy. Lalu Rasulullah SAW pun pulang dan tiba-tiba Allah menurunkan surah Abasa kepada beliau sebagai peringatan kepada beliau SAW. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan di dalam surah Abasa ini, yaitu ada satu kisah yang menarik di dalam ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Abasa ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'atis sakhah, apabila datang as-sakhah. As-sakhah itu adalah nama lain dari hari kiamat. Ibnu Abbas mengatakan as-sakhah adalah nama hari kiamat yang artinya adalah teriakan yang sangat keras. Jadi ketika datang hari kiamat maksudnya, yauma yafirrul mar'u min akhih, ayat yang ke-34-nya. Pada hari itu, ketika itu manusia lari dari saudara-saudaranya. Jadi lupa dengan saudara-saudaranya yang lain. Wa ummihi wa abih, bahkan ia pun lari, lupa dengan ibu dan ayahnya. Bayangkan, luar biasa. Wa sahibatihi wa banih, dan dari istri, dari pasangan dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi ayat ini adalah satu ayat yang sangat mengerikan tentang keadaan pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya yang selama ini di dunia mereka bersama-sama, tapi ternyata mereka melupakannya. Bahkan dari sebagian orang, mereka lari dari ibu dan ayahnya sendiri, dari pasangan dan anak-anaknya. Maka marilah kita bersama-sama menjaga saudara-saudara kita, orang tua kita, pasangan dan anak-anak kita, agar mereka terhindar dari siksa api neraka. Bahkan sebenarnya seharusnya seorang beriman itu pada hari kiamat nanti saling tolong-menolong, bukannya saling berlari. Demikian tentang surah Abasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.